Oke, kita lanjutkan mengenai background genetik tanaman menyerbu silang. Di bagian 1, rekan-rekan telah mempelajari mengenai keseimbangan di Weinberg dan kemudian efek seleksi yang dilakukan sebelum polinasi. Jadi yang sudah disimulasikan pada bagian 1 adalah seleksi sebelum polinasi. Apakah ada bedanya dengan seleksi setelah polinasi? Ada. Jadi kalau seleksi sebelum polinasi artinya tanaman-tanaman yang tidak kita inginkan sudah kita singkirkan, sehingga sebagai tanaman pejantan dan betinanya itu merupakan tanaman-tanaman yang sudah terpilih semuanya. Nah, sehingga populasi yang mempunyai genotipe array seperti ini, larik genotipe seperti ini akan menjadi seperti yang ada di bawah ini. Jadi yang besar A2 itu akan turun frekuensinya dari 0,36 jadi 0,14 karena di bagian ini sebenarnya bagian yang tidak diinginkan atau genotipe yang tidak diinginkan. Sehingga terjadinya penurunan di A2 itu akan berkonsekuensi akan meningkatnya di genotipe A1 dan A1A2. Nah, kemudian dari sini maka kemudian kita akan peroleh dari genotipe array yang seperti ini akan kita ekstrak menghasilkan alel A1 sebesar 0,625, alel A2-nya 0,375. Yang ini kalau kita lihat akan menghasilkan populasi yang mengikuti Hardy-Weinberg. Nah, kemudian kalau kita lakukan seleksi setelah terjadi penyerbukan, apa yang akan terjadi? Jadi, kalau yang dilakukan setelah penyerbukan, salah satu contohnya adalah sifat panjang tongkol, misalnya pada daun, pada jagung, pada jagung, maka kemudian kita akan menyeleksi mendasarkan dari induknya. Jadi yang ketahuan yang bagus itu pada induknya. Jadi tongkol-tongkol yang panjang yang mana itu pada induknya. Pejantannya dari siapa? Pejantannya dari semua populasi yang ada di situ. Nah, oleh sebab itu konsekuensinya kalau misalnya kita melakukan seleksi setelah penyerbukan ini, maka nanti ada gamet betina dan gamet jantan. Jadi berbeda dengan yang seleksi sebelum penyerbukan karena gamet jantan dan betina itu frekuensinya akan sama saja. Nah, di sini akan berbeda kenapa? Kalau yang gamet betina itu tanaman-tanamannya itu menghasilkan gamet yang dari tanaman terpilih. Sedangkan yang gamet jantan itu berasal dari tanaman yang terpilih dan tanaman yang tidak terpilih atau baik itu tongkolnya panjang atau besar maupun tongkolnya kecil. Itu akan berkontribusi pada frekuensi gamet jantan. Nah, kalau misalnya kita mempunyai populasi yang seperti ini pada awalnya dan kemudian kita lakukan seleksi, maka kemudian misalnya yang baik-baik itu hanya di bagian ini saja ya pada tanaman betina, maka bagian ini akan hilang. Yang ini akan sama dengan yang seperti tadi gitu ya. Jadi kita mempunyai genotipe totalnya sebanyak 0,64 karena di bagian ini sudah kita hilangkan, maka kemudian frekuensi relatifnya akan berubah. Jadi 0,16 dibagi 0,64, 0,48 bagi 0,16. Itu frekuensi genotipenya. Sedangkan kemudian frekuensi alelnya untuk A1 yaitu 0,16 yang di bagian ini ditambah dengan setengah dari A1A2 0,48 kali 0,5 dibagi 0,64 ketemunya 0,625 dan kemudian alel A2-nya selisih 1 dikurangi 0,625 sehingga ketemunya 0,375. Itu yang betina. Nah, gamet jantannya itu sama dengan
sebelum ada seleksi, yaitu berasal dari semua genotipe yang ada di dalam populasi itu. Ya, seperti yang populasi awal tidak ada seleksi, maka kemudian frekuensi alel A1-nya itu 0,4, alel A2-nya 0,6. Ya. Nah, kemudian karena terjadi random mating, maka kemudian kita bisa simulasikan bahwa ini alel dari tetua jantannya, ini alel dari tetua betinanya. Ya, jadi di sini ada M, ada F, ini male dan F-nya female. Ya. Nah, kemudian setelah dikalikan dan seterusnya akan menghasilkan frekuensi yang seperti ini kira-kira. Nah, kemudian kalau tadi di awal kita sudah menghitung berapa frekuensi gamet jantan pada alel A1 dan alel A2 yaitu 0,4 dan 0,6. Sedangkan yang pada populasi betinanya atau yang tanaman yang terseleksi itu frekuensi A1-nya 0,625, A2-nya 0,375. Nah, ini tinggal kita masukkan ke dalam rumus tadi, yang rumus ini. Maka kemudian dengan perkalian semua bilangan yang sudah kita ketahui di bagian ini, maka akan kita dapatkan larik genotipe yang seperti ini. A1 0,25, A1 A2 0,525 dan A2 0,225. Sebenarnya sama dengan 1. Nah, itu yang hasil seleksi setelah penyerbukan. Ya. Jadi hasilnya tentu saja akan berbeda dengan hasil seleksi sebelum penyerbukan. Ya, jadi kalau tadi ketemunya 0,25, kemudian yang bagian ini hasil dari seleksi sebelum penyerbukan ya, larik genotipnya sama dengan di bagian 1 atau pada bagian awal tadi. Nah, kemudian setelah penyerbukannya itu hasilnya yang seperti ini tadi. Seperti ini ya. Nah, kemudian jadi anunya berbeda ya, hasilnya berbeda. Nah, kemudian setelah itu dari sini kemudian kita cari lagi berapa frekuensi dari alel A1-nya. 0,5125. Kemudian yang A2-nya 0,4875. Nah, dari situ kemudian akan terjadi random mating lagi. Kalau tidak ada seleksi, maka kemudian akan menghasilkan larik genotipe yang seperti ini. Nah, di sini ada perbedaan sedikit dibandingkan populasi sebelumnya. Nah, kemudian dari sini ke sini tentu saja ada perbedaan frekuensinya. Ini karena di populasi sebelumnya frekuensi jantan dan betinanya berbeda. Ya, jadi kalau bisa kita simpulkan dari simulasi yang kedua ini, jadi kalau kita mempunyai populasi yang seperti ini pada awalnya, kemudian dilakukan seleksi setelah penyerbukan akan menghasilkan larik genotipe yang seperti ini. Kalau kita bandingkan dengan seleksi sebelum penyerbukan, ya ini larik genotipenya, maka kita bisa bandingkan di bagian A2 yang kita hilangkan atau tidak kita kehendaki. Awalnya 0,36. Kalau diseleksi dengan seleksi sebelum penyerbukan maka akan turun menjadi 0,14. Tapi kalau seleksinya dilakukan setelah penyerbukan maka frekuensi A2 masih 0,225. Jadi frekuensinya jauh lebih kecil di seleksi sebelum penyerbukan dibandingkan seleksi setelah penyerbukan. Ini artinya apa? Bahwa kalau bisa dilakukan seleksi sebelum penyerbukan, maka kemudian kemajuannya akan lebih besar dibandingkan seleksi setelah penyerbukan. Saya kira itu untuk seleksi setelah penyerbukan. Nanti kita lanjutkan bagaimana kalau seleksi kemudian dilakukan selfing. Terima kasih.